Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita bersama-sama memulaikan ibadah online Jumat Agung pada kesempatan pagi hari ini. Baik jemaat yang ada di rumah maupun di rumah Tuhan, mengajak Bapak sekalian bersama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya betapa kita datang dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya. Turunlah atas sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari persilakan untuk kembali dengan pujian diserahkan kepada Ibu Lan Sujada. Kesempatan kami berikan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita memperingati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang sungguh indah bagi kita sekalian, di mana karya terbesar sudah diberikan kepada kita, yaitu anaknya Yesus Kristus. Kita akan memuji satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, yang tak ternilai, yang ku miliki.
Kami yang berdosa, Engkau bebaskan kami. Terima kasih ya Bapa, karena kasih-Mu tetap setia menemani kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami beribadah Tuhan. Kami mau memperingati sengsara-Mu Tuhan di kayu salib, bahkan kematian-Mu ya Tuhan, untuk keselamatan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, walaupun kita jarak kita mungkin tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kita boleh bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini secara online. Kita bersama-sama merasakan hidup kita adalah anugerah Tuhan. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Apapun saat ini keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Mengucap syukur Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah
berdoa Bapak Ibu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi ini kami boleh kembali memperingati kematian Tuhan, di mana Engkau mati Tuhan untuk menebus dosa kami. Biar kami boleh memaknai Jumat Agung dengan satu peristiwa yang begitu membawa kami kepada kasih yang semakin hari terbaharui, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Biar sebentar kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami semua, sehingga kami semua boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami terus boleh dikuatkan oleh firman-Mu, sehingga kami terus boleh melihat bahwa bukti kasih Tuhan sudah menyatakan 2000 tahun yang lalu. Kami sambut berkat firman Tuhan dengan rasa syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 hingga yang ke-44. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 hingga yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bapak Ibu yang kekasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah kematian Tuhan. Apakah peristiwa penyaliban bagi kita orang percaya? Dan jikalau peristiwa penyaliban itu ditanya kepada beberapa orang, ketika ditanyakan kepada orang Romawi, maka penyaliban itu mereka akan berkata bahwa Tetirino et creduisano, yang artinya kematian yang tak terbayangkan oleh seorang manusia, sesuatu yang paling mengerikan dan menakutkan. Itulah yang dikatakan oleh orang Romawi, karena salib bagi mereka adalah hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang melakukan kriminal besar yang tak terampuni. Dan seandainya kita bertanya kepada orang Yunani, maka peristiwa salib, mereka akan berkata bahwa percaya kepada seorang pemimpin yang tersalib itu merupakan kebodohan. Dan jika kita bertanya kepada
orang Yahudi, maka mereka akan menjawab, itu adalah hal yang memalukan. Mengapa? Karena menurut pandangan orang Yahudi, Allah tidak mungkin membiarkan orang yang diurapinya mati disalib. Dan penyaliban Yesus merupakan satu bukti bahwa ia adalah seorang penipu ulung yang pada akhirnya ia mendapat ganjaran yang setimpal. Dan bagaimana jika kita bertanya kepada murid-murid Tuhan yang pada waktu itu mereka tercerai-berai merasa ketakutan, dan di antara mereka mungkin bisa berkata, kami tidak pernah menyangka bahwa akhirnya guru kami yang kami ikuti adalah satu pribadi yang penuh kuasa, namun mati tak berdaya. Ia begitu lemah, dan kami, apa yang kami impikan semuanya sirna. Bapak Ibu yang terkasih, memang bagi sekelompok orang kematian Tuhan adalah sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang mungkin dinilai sesuatu hal yang begitu nilainya begitu rendah, bahkan menganggap begitu rendahnya Yesus karena tidak bisa menyelamatkan dirinya. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 tadi, kita melihat rangkaian peristiwa daripada penyaliban Yesus, kemudian Yesus mengalami kematian. Sebelum Tuhan Yesus disalib, maka di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27 hingga yang ke-31, maka di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus menerima penghinaan. Yesus diolok-olok, Yesus dipukul, dan setelah itu mereka menanggalkan jubah yang Yesus pakai. Tuhan Yesus menerima penghinaan pada waktu itu. Dan ketika mereka sudah mengolok-olok Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-32 hingga yang ke-44 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa arti daripada salib itu sendiri, Bapak Ibu yang terkasih? Ketika Tuhan Yesus disalibkan, bagi sekelompok orang, maka mereka mengatakan bahwa salib itu adalah lambang pemberontakan. Ketika seorang warga negara memberontak, orang tersebut patut disalibkan karena menunjukkan ketidaksetiaan kepada negara. Apakah Tuhan Yesus waktu itu memberontak kepada Allah? Apakah Tuhan Yesus juga memberontak kepada orang-orang di sekitar pada waktu itu? Tetapi itulah satu kenyataan, Tuhan Yesus harus disalib, dan itu adalah lambang pemberontakan. Tetapi juga salib adalah merupakan hukuman yang sangat kecil, karena manusia yang disalib akan tergantung hingga mati. Jika ia tidak mati, maka kakinya akan dipatahkan, tangannya dan kakinya akan disiksa hingga mati. Demikian juga akan menikam dengan tombak bagian jantung atau hatinya. Biasanya orang yang disalib akan mengalami kesakitan yang luar biasa karena tergantung di dalam penderitaan dan kemudian mati secara perlahan-lahan. Itulah semua dialami oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sungguh menderita karena pemberontakannya bukan, tetapi karena pemberontakan kita umat manusia. Tetapi sesungguhnya ketika kita memberontak, justru Tuhanlah yang disalib, dan kematian Tuhan disalib menunjukkan betapa Dia memberikan pengampunan kepada kita, dan hukuman itu sangat-sangat kecil. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga kita melihat bahwa hukuman salib itu adalah penyiksaan yang terkejam. Mengapa? Karena orang yang tergantung di salib itu akan mengalami kekurangan cairan, akan mengalami kehausan, dan kemudian tergantung di atas terik matahari
Terkadang kalau kita melihat bagaimana kemudian ketika penyiksaan yang kejam itu terjadi, sama sekali Tuhan kita tidak berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dan itulah sebabnya para imam, ahli Taurat dan orang Farisi mengolok-olok dia. Mereka mengatakan orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Demikian juga mereka berkata, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih, bukankah Yesus dia adalah Tuhan? Dia bisa menyelamatkan dirinya ketika dia disalibkan, karena penderitaan yang begitu amat sangat. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak menyelamatkan dirinya. Dia mau mati sampai akhirnya. Dia sama sekali tidak menyelamatkan dirinya. Dan ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-45 sampai 56, maka dikatakan di sana Yesus mati. Bapak Ibu kekasih, mulai jam 12 sampai dengan jam 3 dikatakan oleh firman Tuhan, terjadi kegelapan di bumi. Dan kemudian Tuhan pun berkata, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena seakan-akan ketika Tuhan menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepadanya, dia merasakan bahwa Allah pada waktu meninggalkan dirinya. Dan dia berteriak, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu itu Tuhan merasakan seorang diri menanggung daripada penderitaan yang amat sangat itu. Tetapi kalau kita bisa melihat apa yang terjadi ketika pada waktu itu seorang prajurit akan memberikan, dikatakan, minuman bercampur empedu yang pahit untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tetapi dikatakan Tuhan tidak mau menerimanya. Karena Tuhan Yesus ingin merasakan satu beban, satu penderitaan akibat dosa manusia yang pada waktu itu harus dia yang menanggungnya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu itu juga Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan apa yang terjadi, dikatakan tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Kemudian terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang meninggal pada waktu itu bangkit. Bapak Ibu yang kekasih, itulah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Kematian Tuhan pada waktu itu berbeda dengan kematian manusia saat ini. Adakah ketika manusia mati mengalami tanda-tanda seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia mati? Sama sekali tidak. Namun kita bisa melihat kematian Tuhan itu menunjukkan bahwa memang Yesus Kristus mati, dia adalah Mesias. Sehingga dikatakan di sana, kepala pasukan, seorang kepala pasukan di sana berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yesus benar-benar anak Allah, dia benar-benar Mesias yang pada waktu itu dia mau menyelamatkan dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari seorang prajurit yang asalnya mengolok-olok Yesus, mengapa engkau tidak menyelamatkan dirimu? Tetapi ketika dia mati, maka prajurit itu juga berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih, mengapa peristiwa salib begitu penting di dalam kehidupan kita? Peristiwa salib begitu penting bagi kita orang percaya kepada Tuhan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa salib adalah kita diingatkan bagaimana dosa-dosa kita dihapuskan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Seharusnya hukuman itulah yang harus kita alami.
kitalah yang berdosa, kitalah yang harus disalib, kitalah yang harus menerima murka Allah itu. Tetapi karena Allah, kasih Allah begitu besar sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menembus dosa saya dan saudara. Dan pada salib itulah kita diingatkan kasih Allah yang teramat agung dan teramat besar dinyatakannya kepada kita. Manakala ketika kita masih berdosa, justru Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mau mati bagi kita orang berdosa. Dan mengapa Yesus harus mati di salib? Bapak Ibu yang terkasih, dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, darah Yesus tercurah di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan yang sempurna kepada saya dan saudara. Penumpahan darah Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa pengampunannya sempurna atas kita orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah pada pagi hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus, apa yang ada dalam hati kita? Meninggalkan kesan apakah dalam hati kita? Bagaimana ketika kita membayangkan peristiwa demi peristiwa yang dialami dalam proses penyaliban Tuhan Yesus, pada akhirnya Yesus mati di kayu salib. Ketika kita menghayatinya, ketika kita merenungkannya, sungguh peristiwa penderitaan itu sungguh tidak manusiawi. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan. Dia menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bahwa penderitaan yang Yesus lakukan, penderitaan yang Yesus terima, itu adalah satu penderitaan yang sangat tidak manusiawi. Sekalipun penderitaan yang tidak manusiawi itu diterimanya, namun Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dan ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan itu demi keselamatan umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kematian adalah sesuatu hal yang pasti juga bagi setiap orang. Namun yang membedakan adalah kematian setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah satu kematian yang menuju kepada jalan keselamatan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita diingatkan pada pagi hari ini tentang peristiwa kematian Tuhan, betapa kematian Tuhan adalah sangat berharga dalam kehidupan kita. Kematian Tuhan begitu berarti dalam kehidupan kita. Darahnya tercurah untuk kita diselamatkan. Ada satu pujian mengatakan, darah Yesus sucikan dosamu, darah Yesus hapuskan dosamu, darahnya tercurah menjadi jalan selamat. Kematian Tuhan di salib, di kayu salib adalah untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Hari Jumat Agung merupakan peristiwa agung tentang karya penyelamatan Tuhan bagi kita orang berdosa. Hari Jumat Agung mengajarkan kepada kita tentang satu makna, yaitu ketaatan dan kesetiaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Demikian juga biarlah hal itu memberikan keteladanan bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan
di dalam hal setia dan taatnya sampai mati. Biarlah ketika Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuh dan jiwanya, memberikan dirinya untuk mati di salib, biar kita juga boleh mengikut Tuhan dengan setia. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk kita juga dipakai untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini apa yang akan kita maknai tentang peristiwa kematian Tuhan. Bila kematian Tuhan kita maknai sebagai satu kasih Tuhan yang terbesar. Kita bersyukur karena tiada kasih Allah yang lebih besar dibandingkan dengan kasih daripada manusia. Hanya kasih Allah yang terbesar, hanya kasih Allah yang teragung, hanya kasih Allah yang sempurna dan yang teramat berharga. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Bila firman Tuhan meneguhkan kita semua pada pagi hari ini, kematian Tuhan sangat berarti bagi kita orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan kita datang di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi ini kami boleh memperingati hari Jumat Agung, di mana kami boleh memperingati kematian Tuhan yang sudah mau mati di salib untuk menyelamatkan kami orang berdosa, yang harusnya kami menerima hukuman kekal, tetapi karena kematian-Mu di salib Tuhan memberikan kami keselamatan kekal dan memberikan kami pengampunan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami boleh bersyukur karena kasih-Mu teramat agung, teramat mulia, dan kami menaikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus, kiranya Tuhan juga akan menyertai di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Timotius untuk memimpin perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 31, firman Allah berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak maka roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru saja dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum akan tubuh Tuhan yang mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikitnya meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama pada pagi hari ini. Sementara kita mempersiapkan hati kita, diri kita kepada Tuhan, mari kita angkat pujian bersama-sama. Salibnya, salibnya, salibnya selamanya.
rumah maupun di gereja pada pagi hari ini, mari kita mengangkat roti yang di tangan kanan kita sebagai lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecah kita sekalian orang-orang yang berdosa. Sementara kita mengingat akan perkataan firman Allah yang berkata, sebab kita telah berteruskan kepadamu telah berterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus sekarang malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan tangan kita yang merupakan lambang daripada darah Tuhan yang tercurah bagi kita sekalian orang berdosa. Sementara kita mengingat perkataan firman Allah yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur doa kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kalau di hari Jumat Agung, di hari kematian Tuhan pagi hari ini, kami diingatkan kembali akan segala penderitaan dan sengsara Tuhan di atas kayu salib. Sekaligus pagi ini kami bersama-sama mengikuti perjamuan suci, di mana kami diingatkan kembali juga bagaimana kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menguatkan kami bersama-sama, sekaligus Tuhan memimpin jalan kehidupan kami untuk berjalan di dalam kehendak yang mulia. Bapa Surgawi, terima kasih memberkati saudara-saudara kami yang hadir di rumah Tuhan pagi ini. Demikian juga yang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah perjamuan suci secara online. Tuhan yang akan menyertai. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pada Jumat Agung pada kesempatan pagi hari ini, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah hari Minggu merupakan hari Paskah sekalian, dan ibadah kita di Koplen tetap dilaksanakan secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti secara online di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu sekalian menginginkan telur Paskah, Bapak Ibu sekalian bisa mengambilnya di Via Bromo ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang merindukan dapatkan telur Paskah, silakan langsung bisa mengambilnya di Via Bromo ya, sehingga semuanya bisa menikmati telur Paskah dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita saat ini supaya Tuhan akan memimpin, yang akan menolong di dalam mengatasi situasi wabah corona pada hari ini. Tuhan yang akan menyertai semuanya, khususnya bagi anak-anak Tuhan, maupun juga berada jemaat Tuhan, dan juga mereka yang sakit dalam tubuh. Kita doakan supaya Tuhan juga memberikan kekuatan. Mari kita bersama pagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih jika Tuhan sudah memimpin menyertai pada Jumat Agung pada pagi hari ini, khususnya di Koplen Tengah. Tuhan yang akan memberkati kami supaya hadir, memberkati jemaat-jemaat Tuhan, khususnya mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, pergumulan, mereka menghadapi berbagai macam tantangan hari esok. Biar Tuhan meneguhkan, menguatkan mereka. Dan juga berdoa untuk bangsa negara kami saat ini, Tuhan biarlah juga menolong, menyertai di mana wabah corona yang begitu terjadi di negara kami. Tuhan akan menyertai khususnya kepada anak-anak Tuhan dimanapun juga berada, kekuatan, pimpinan daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga Tuhan dapat melakukan semua wabah ini dengan baik. Tuhan mengasihi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya pagi ini kami juga akan menyelesaikan ibadah Jumat Agung di tempat ini. Tidak mana sebentar yang mengakhirinya, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah Jumat Agung di tempat ini dengan pertolongan dan berkat daripada Tuhan.
maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Amin. Bapa